Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu 'azim. Puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Islamologi. Pada kesempatan ini Bapak akan mengirimkan video tentang pemaparan materi hari ini yang berjudul Akidah Islam dan unsur-unsurnya. Nanti setelah Bapak memaparkan materi ini dan kalian bisa mengaksesnya, melihat melalui video Google Drive atau YouTube. Kemudian jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan melalui WA group kita. Dan insya Allah Bapak akan mencoba menjawab di minggu depan berikutnya. Sekaligus kelompok 1 untuk maju presentasi makalahnya yang berjudul Sumber-sumber Agama Islam. Baik, di Kamis yang minggu lalu kita sudah belajar tentang atau mengkaji tentang pengantar Islamologi. Kita telah bicara tentang pengertian agama, di mana agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak, gama, dan galau. Sementara dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din yang berarti undang-undang atau hukum. Sedangkan dalam bahasa Eropa disebut dengan religi. Ini pengertian-pengertian agama yang telah kita kaji di Kamis yang lalu. Kemudian kita sudah mencoba mendefinisikan apa itu Islamologi. Ya, Islamologi adalah ilmu tentang agama Islam dengan seluk-beluknya, di mana Islamologi ini mengkaji bagaimana pengetahuan atau kajian tentang suatu objek kajian tertentu yang berkaitan dengan keislaman. Baik itu tentang penduduk negeri Islamnya, peranan Islam itu sendiri dalam peradaban umat manusia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul tentang akidah Islam dan unsur-unsurnya. Ini coba Bapak share ya melalui video ini dan kalian bisa mengamatinya. Baik, akidah Islam dan unsur-unsurnya. Kita masuk di pengertian akidah. Akidah dalam bahasa disebut dengan al-aqdu yang berarti ikatan. Dan bisa diartikan kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Atau dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-ihkam yang artinya mengokohkan atau menetapkan. Dan bisa juga disebutkan dalam bahasa Arab ar-rabtu biquwwah, berarti yang mengikat dengan kuat. Inilah definisi akidah dalam pendekatan bahasa ya. Kemudian bagaimana akidah dalam pengertian istilah? Akidah ini adalah kepercayaan, yaitu sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya, dan menjadi kepercayaan, keyakinan yang bersih dari bimbang dan ragu.
Jadi akidah adalah sesuatu yang pembenaran dalam hati yang di dalam jiwa kita menghadirkan ketenangan atau keyakinan yang tidak menimbulkan keraguan-raguan lagi. Itulah akidah, keyakinan yang kuat. Sedangkan dalam pengertian akidah Islam, gabungan antara akidah dan Islam, berarti keyakinan terhadap Islam adalah merupakan suatu bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita yakini yaitu dari rukun iman tersebut. Itulah yang menjadi keyakinan kita. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini dia. Keimanan ini yang harus kita pegang kuat. Apa sebenarnya pengertian iman? Al-imanu huwa ma'rifatullah bi qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah bi qalbi, ya, mengenal Allah dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengaplikasikannya dengan perbuatan. Itulah keimanan. Beriman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian mengimani malaikat, juga meyakini bahwa malaikat itu ada. Kemudian meyakini kitab-kitab, bahwa Islam punya 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan itu semua berasal dari Allah. Tetapi hanya lagi kita tidak perlu mencari kitab-kitab yang terdahulu itu, mana yang asli, mana yang tidak. Tetapi yang kita gali hari ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sudah kompleks dan sudah memasukkan kitab-kitab terdahulu itu ke dalam Al-Quran. Jadi cerita tentang Taurat, Zabur, Injil itu juga diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian bicara tentang Rasul, kita percaya dengan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ya, tetapi kita juga meyakini bahwa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Khataman Nabi, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi-Nabi setelah Rasulullah. Jadi kalau ada hari ini orang yang mengaku-ngaku sebagai Rasul, berarti itu adalah Nabi palsu. Kemudian bicara beriman kepada hari kiamat, bahwa semuanya nanti ini akan dihancurkan Allah. Setelah semua diwafatkan Allah, kemudian alam semesta ini juga dihancurkan Allah. Setelah hancur semua, kemudian kita dibangkitkan kembali, disebut dengan Yaumul Ba'ats, yang harinya kebangkitan. Kemudian beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Qada adalah ketentuan Allah yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu apakah? Itu adalah tempat di mana Allah meletakkan apa yang ada di jalan, apa yang ada di kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, semua sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah qada. Dan ketika ketentuan yang telah Allah tuliskan itu terwujud di dunia ini atau di alam semesta ini, itu disebut dengan qadar. Hari ini misalnya Allah sudah menuliskan bahwa Bapak akan men-share video tentang materi Islamologi. Itu qadanya Allah. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ketika itu telah terjadi dan telah Bapak sharekan, itu menjadi qadarnya, atau kita sebut dengan takdir, ya. Jadi kita harus paham betul tentang makna qada dan qadar ini agar kita bukan menjadi orang-orang yang pemalas, menganggap itu semua takdir. Ketika kita tidak mampu berkompetisi, kita katakan ini takdirnya Allah. Tidak, kita harus ikhtiar dulu. Tetapi bagaimana ending dan akhir dari ikhtiar kita itu berbuah yang sesuai yang kita inginkan, ataupun ternyata yang tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Dan pastinya apa yang Allah tentukan buat kita, itulah yang terbaik buat diri kita. Apa yang kita anggap baik, ternyata bisa jadi belum tentu baik menurut Allah, atau sebaliknya. Apa yang kita anggap tidak baik, bisa jadi baik menurutnya Allah. Gitu ya. Ruang lingkup akidah itu ada 4, ya. Yang pertama, ilahiyat. Artinya yaitu memuat pembahasan yang berhubungan dengan ilah, Tuhan, Allah, dari segi sifat-sifatnya.
nama-namanya dan perbuatan Allah, af'al Allah juga dipertalikan dengan semua yang wajib dipercayai oleh hamba terhadap Tuhan. Inilah ilahiyah. Jadi ketika bicara tentang akidah, kita berarti bicara tentang ketuhanan. Yang kedua tentang nubuat, kenabian, yaitu membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul mengenai sifat-sifat mereka. Kemaksuman mereka, artinya kemaksuman ini mereka tidak ada dosa ya. Kenapa tidak ada dosa? Karena mereka figur sebagai suri toladan. Tugas mereka dan kebutuhan akan keputusan mereka. Sifat-sifat Rasul seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, ini sifat-sifat Rasul. Yang kemudian, yang ketiga kemudian adalah rohanian. Rohanian, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, bukan materi atau metafisika seperti jin, malaikat, setan, iblis, dan ruh. Ini dia rohania ya. Jadi tidak bicara yang materi, tapi metafisika. Dan kita harus yakini itu. Karena di Quran juga disebutkan, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Ya, artinya dan orang-orang yang beriman itu percaya dengan yang ghaib dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang keempat adalah sami'iyat. Artinya adalah masalah-masalah yang hanya didengar dari syara, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam akhirat, keadaan alam kubur, tanda-tanda hari kiamat, bats atau kebangkitan dari kubur, yaumul bats ya, yaumul ba'ats artinya, mahsyar, yaitu padang mahsyar tempat berkumpul kita nanti, kemudian yaumul hisab, hari perhitungan, dan jaza, hari pembalasan. Jadi yang hal-hal ini, alam barzah, kemudian kehidupan alam akhirat, keadaan alam kubur, kiamat, ini ada samiyat, masalah-masalah yang didengarkan dari syariat, dari syara, dan kita belum mengetahuinya dengan pasti. Tetapi ketika kita bicara ke akidah, keberimanan, kita meyakini bahwa itu semua akan terjadi. Walaupun hari ini masih sekedar pendengaran atau informasi yang kita dengar melalui syariat yang berasal dari Al-Quran dan Sunnahnya. Selanjutnya metode akidah. Jadi metode akidah ini ada dua. Yang pertama adalah metode rasional, al-manhaj al-aqli, yaitu metode yang menganggap rasio sebagai alat yang dominan. Berarti akal yang menjadi dominan, sehingga teks-teks wahyu harus diterima secara rasional, dan keyakinan orang terhadap kebenaran materi akidah harus didasarkan atas pengetahuan rasional. Nah, ini bagaimana berusaha untuk wahyu itu bisa dibuktikan secara akal. Al-Quran itu bisa dibuktikan secara akal. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, banyak bisa kita lihat pembuktian-pembuktian bahwa Al-Quran itu masuk akal ya. Seperti tentang penciptaan manusia dibicarakan soal Mukminun ayat 12 sampai 14 ya. Di mana ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini melalui wahyunya Allah, itu kondisi Rasulullah dan masyarakat pada saat itu tidak ada yang memahami tentang ilmu kedokteran yang canggih saat ini. Padahal fase-fase itu Rasulullah sebutkan, dari satu fase dari nutfah berubah menjadi mudghah gitu kan, mudghah menjadi izoma fakasonal izoma lahman, kemudian daging itu kemudian tulang itu dibalut oleh daging. Itu sudah diceritakan Al-Quran di surah Al-Mu'minun ribuan tahun yang lalu, dan sekarang alat-alat canggih kedokteran hari ini bisa membuktikan itu benar. Ini membuktikan makna metode rasional ya. Akidah, agar kita yakin tentang keislaman itu bisa dicari secara akidah. Tetapi ada juga hal-hal yang ternyata belum bisa dipecahkan secara akal. Jadi ketika akal itu tidak sanggup untuk memecahkan satu wahyu Allah, bukan wahyunya yang tidak tepat, tapi bisa jadi akal kita yang belum sampai untuk memahami ayat-ayat Quran tersebut ya. Jadi kalau misalnya belum bisa dibicarakan misalnya tentang azab kubur, bagaimana azab kubur, bagaimana yaumul ba'ats, bagaimana hari kebangkitan, bagaimana Allah membangkitkan orang yang di dalam laut, disatukan Allah lagi, gabungan Allah lagi. Ya tidak ada yang susah sebenarnya kalau kita kuat akidah kita.
ketauhidan kita kuat, tidak ada yang susah buat Allah. Buat Allah juga menciptakan kita tidak ada yang susah, ya kan? Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar terhadap Allah padahalnya dulu kamu tiada, kemudian dia hidupkan, kemudian dia matikan, kemudian Allah juga hidupkan kita lagi dan kita kembali kepadanya. Jadi kita awalnya dari kondisi yang tidak ada menjadi ada, kemudian Allah wafatkan atau Allah matikan, kemudian Allah hidupkan kembali dan kita kembali kepadanya. Yang kedua adalah akidah ini metode tekstual, al-manhaj an-naqli, yaitu metode berpikir yang berpegang teguh kepada teks-teks wahyu secara harfiah tanpa memberikan peranan kepada akal dan hasil pemikiran untuk menjamah masalah-masalah akidah, kecuali untuk sekedar sistematisasi pokok-pokok akidah tersebut. Nah, ini metode tekstual ya, sami'na wa ata'na. Apa yang ada di Al-Quran itu ya kita taati, walaupun bisa jadi belum bisa dirasionalkan gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang fase akidah. Jadi orang-orang yang memiliki akidah itu ada tingkatan-tingkatannya atau fase-fasenya. Yang pertama adalah tingkat ragu atau taklid ya. Yakni orang yang berakidah hanya karena ikut-ikutan saja, tidak mempunyai pendirian sendiri. Ya, dia sholat, dia puasa, kemudian dia percaya kepada misalnya kitab-kitab, kemudian percaya kepada Rasul hanya sekedar ikut-ikutan saja, karena tidak ada ilmu dia. Ya, karena orang tuanya begitu Islam, makanya dia Islam. Tapi tahap ini juga ketika kita dilahirkan secara Islam, maaf jika sedikit menyentuh menyentuh agama-agama lain. Ketika kita sudah lahir dalam Islam, syukurin, gitu ya. Kita bersyukur sama Allah sudah dilahirkan dalam kondisi Islam. Sekarang bagaimana kita meyakini bahwa Islam adalah ajaran-ajaran yang benar, sehingga kita mau menggali keislaman itu. Yang kedua, tingkat yakin, yakni orang yang berakidah atau sesuatu dan mampu menunjukkan bukti alasan atau dalilnya, tapi belum mampu menemukan atau merasakan hubungan kuat dan mendalam antara objek dengan data atau bukti dalil yang didapatnya. Ini tingkat yang kedua nih, setelah taklid yang paling rendah itu kemudian yakin. Yakin artinya dia sudah orang yang berakidah dan mampu menunjukkan bukti alasan atau dalilnya. Tapi belum ada mendapatkan hubungan atau chemistry ya antara hamba dan Tuhannya gitu ya. Bisa jadi ya sholat, puasa, dia yakin itu adalah kewajiban, dia perintah dari Allah. Tapi dia belum merasakan kenikmatan dalam beribadah itu. Ini adalah tingkat-tingkat yakin. Yang ketiga yaitu fase tingkat ainul yakin. Yakni orang yang berakidah atau meyakini sesuatu secara rasional, ilmiah, dan mendalam, mampu membuktikan hubungan antara objek dengan data atau bukti dalil. Ya, berarti ini lebih kuat lagi ainul yakin. Ya. Dia sudah dapat meyakini secara rasional, secara ilmiah, dengan dalil-dalilnya, dan mampu membuktikan adanya hubungan atau chemistry antara hamba dan Tuhannya, ya, atau hubungan antara firman Allah itu atau yang akidah itu dengan dalil-dalil yang menguatkan akan kebenaran akidah tersebut. Dan yang paling tinggi ini adalah tingkat hakul yakin. Ini orang yang berakidah atau meyakini sesuatu di samping mampu membuktikan hubungan antara objek dengan bukti atau data, dalil secara rasional, ilmiah, dan mendalam, juga mampu menemukan dan merasakan melalui pengalaman dan pengamalan ajaran agama, atau berkeyakinan yang didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan rohani. Berarti ibadahnya sudah sampai merasakannya. Yang beribadah itu tidak hanya jasadnya, tapi rohaninya merasakan pelaksanaan ibadah tersebut, sehingga dia merasakan kenikmatan dalam beribadah. Misalnya kita contohkan Rasulullah, bagaimana beliau sholat qiyamul lailnya, sholat malamnya, sholat tahajudnya itu dia laksanakan sampai dia itu kakinya bengkak, kondisi kakinya bengkak. Kalau secara akal, secara fisik, wah ini sangat melelahkan sekali.
Tetapi ketika dia sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan beribadah itu, maka Rasulullah malah seperti ada yang kurang kalau tidak seperti itu. Itu kira-kira. Jadi kalau kita sudah gairah atau semangat ibadahnya sudah menggebu-gebu, itu berarti kita sudah mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang hari ini masih merasakan beban, ibadah itu beban, berarti dia masih bisa dalam taraf taklid, ragu, atau taraf yakin. Dia belum merasakan chemistry atau nikmatnya dalam beribadah itu. Selanjutnya, fungsi akidah Islam itu sendiri adalah sebagai landasan bagi seluruh ajaran Islam. Yang pertama, yang kedua berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi akidah itu harus kuat agar kita dapat merasakan atina fid dunya wal akhirah, artinya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Ini harus kuat akidah kita. Jangan nanti hilang bunga kita, hilang dompet kita mendatangi dukun dan menanyakan siapa yang mencurinya. Ketika itu sudah kita lakukan, itu adalah bentuk perbuatan kita syirik kepada Allah, karena kita mencoba untuk mencari Tuhan yang membantu kita selain Allah. Padahal kita sudah mensepakatinya di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Dan fungsi akidah yang keempat adalah untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Ya, ini mohon maaf kalau menyinggung juga dengan kondisi agama lain, bahwa akidahlah yang membedakan antara seorang muslim ataupun non-muslim, ya. Unsur akidah Islam itu ada 3. Yang pertama adalah kebenaran dalam hati. Ya, berarti kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa akidah kita adalah Islam. Kita percayai rukun iman yang kita imani tersebut. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita keberimanan kita itu, keakidahan kita itu. Lalu tidak hanya sampai di lisan saja, tapi harus membuktikannya dengan perbuatan-perbuatan, bentuk-bentuk ibadah-ibadah dan amal-amal soleh kita. Baik ibadah yang sifatnya makhdho, ibadah-ibadah individu, atau ibadah-ibadah khairul makhdho, ibadah-ibadah sosial atau kesolehan sosial, ya. Kalau yang awal adalah kesalehan individual, kalau yang kedua adalah kesalehan sosial. Jadi Islam ini mencakup antara dua itu. Tidak hanya sibuk ke masjid, sholat berjamaah, tapi pelit berbagi, tak mau bersedekah, tak memiliki kepekaan sosial terhadap tetangganya kelaparan. Walaupun dia rajin sholat ke masjid, berarti ada yang salah dengan cara berislamnya. Ada yang tidak tepat dengan akidah Islamnya. Tapi orang Islam itu harus baik dalam kesalehan individualnya, juga sangat mantap dalam kesalehan sosialnya. Itu yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Inilah materi kita pada pertemuan yang ketiga ini, ya, tentang unsur-unsur tentang akidah Islam dan unsur-unsurnya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini, walaupun dengan model rekaman, tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkannya dan memahaminya dengan baik. Jadi ini sedikit paparan yang bisa Bapak sampaikan. Buat kalian yang ingin mempertanyakan tentang materi hari ini, silahkan disampaikan melalui WA Group, dan insya Allah Bapak akan coba jawab di Kamis depannya, sekaligus persentase dari kawan-kawan dari kelompok 1. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.